Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di gedung GPI BOL malam ini, dan juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah melalui YouTube. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah keluarga gabungan saat ini. Dengan sukacita yang penuh, mari kita meninggalkan sejenak segala hal, segala pikiran, dan hal keduniawian kita. Mari kita menghadapnya, dan kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersaat teduh. Gereja harus memberitakan kebenaran dan selalu berada dalam persekutuan dengan sang sumber kebenaran, yaitu Bapa di sorga. Marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran, karya, dan firman-Nya. Kita menghadap Allah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Di penghujung hari ini, Kau melayakkan kami untuk kembali menghampiri hadirat-Mu dan menyapa Engkau. Sebelum kami memasuki dalam peribadahan malam hari ini, dalam ibadah keluarga gabungan, kiranya Engkau mau mengampuni dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga di akhir dari ibadah ini, kami layak untuk menerima berkat rohani kami. Berkati juga pelayan firman, pendeta kami, Salmon Bawole yang akan membagikan firman-Mu, dan berkati pula para petugas yang melayani Engkau pada ibadah ini. Hadirlah di sini melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan berkati kami. Amin. Persilakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur pujian terambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 21 hingga 23 secara bergantian. Itulah yang Engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan Engkau. Aku akan menghukum Engkau dan membawa perkara ini ke hadapan-Mu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mendiami hati kami, Kau mahkota
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tiada terkira kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah terlalu mahal bagi kami untuk kami sia-siakan. Firman-Mu kiranya menghantar kami untuk semakin dalam mengenal kasih-Mu, dalam pengenalan diri kami sebagai orang yang ditebus. Bersabdalah ya Allah, kami siap menghayati dan menjalani kehidupan beriman seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab yang akan kita baca dari Nahum, kitab Perjanjian Lama, kitab Nahum pasal 2 ayat 4 sampai 11. Nahum pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita semua. Kereta melaju dan berlari ke sana kemari di lapangan. Mereka terlihat seperti suluh, berlari seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Pada waktu mereka berjalan maju, mereka tersandung jatuh. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedangkan alat pendobrak sudah disediakan. Pintu-pintu gerbang di sungai sudah dibuka dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara burung merpati sambil memukul-mukul dadanya. Niniwe seperti telaga air yang airnya mengalir keluar. Berhenti
Berhenti, teriak orang-orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Rampaslah perak, rampaslah emas, sebab tidak ada habisnya persediaan harta benda. Kelimpahan semua barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan dan penindasan, hati menjadi hancur dan lutut menjadi goyah. Seluruh pinggang bergetar dan wajah semua orang menjadi pucat pasi. Di manakah tempat persembunyian singa, tempat singa-singa muda mencari makan, tempat singa jantan, betina dan anak-anaknya berjalan tanpa ada yang mengganggunya? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat silakan duduk. Pada bagian Alkitab yang saya baca dari versi bahasa Alkitab Indonesia sehari-hari, kita melihat bahwa apa yang disampaikan dalam teks Alkitab kita adalah sesuatu yang berkaitan dengan penghukuman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, lagu tadi yang disampaikan oleh Aldo mengingatkan kepada kita bahwa tidak terhingga kasih karunia Tuhan. Dia menanggung segala dosa kita. Pertanyaannya, bagaimana kita tetap sadar siapakah diri kita saat ini? Sehingga kesadaran itu menuntun kita untuk bersikap, untuk berperilaku sebagai orang beriman. Ya, kata Sokrates, "Noti seu auton," kenalilah dirimu, kai medan agan, dan jangan berlebihan. Ya, ada makna filosofis di dalamnya, tetapi secara praktis itu bisa dimengerti begini: kalau orang tidak mengerti siapa dirinya, maka tidak heran kalau dia berperilaku, bersikap tidak seharusnya, atau berpikir terlalu jauh dari apa yang sepantasnya. Maka sesuai dengan tema kita, sesuai dengan Sabda Bina Umat dan Sabda Guna Krida, tema kita yang diangkat adalah tentang kemegahan diri yang sia-sia. Nah, apa kaitannya dengan teks Alkitab kita pada saat ini? Mari kita lihat slide yang sudah dipersiapkan. Slide yang pertama. Bapak Ibu, ini adalah wilayah Kekaisaran Syria baru, kurang lebih abad 10 sampai abad 6 sebelum Masehi. Richard Nelson Fry mengatakan ini kira-kira menjadi imperium pertama di dunia karena wilayahnya begitu luas, meliputi juga dari sebelah kiri paling bawah itu Mesir, kemudian seluruh Mesopotamia, dia meliputi Iran, Irak, dan berbagai wilayah yang ada. Kira-kira wilayah Assyria baru ini atau Syria baru ini, kalau di dunia modern banyak sekali negara yang berada di bawahnya, di dalamnya. Jadi secara manusia tidak heran kalau Syria atau Asyur itu bermegah. Kami imperium yang pertama di dunia dan tidak akan terkalahkan. Bahkan Mesir sekalipun yang dikenal dengan sebagai bangsa yang kuat itu tidak ada papanya. Lanjut, slide yang kedua. Raja yang terkenal, slide yang kedua, raja yang sangat terkenal namanya Asyurbanipal. Dia berkuasa dari tahun 668 sampai 627. Di gambar itu yang dipahat di batu yang sangat keras,
kalau gambar secara utuh, maka itu digambarkan kekuatan, kehebatan, keberanian dan kuasa yang ada pada Asyurbanipal, sehingga dia bisa melawan singa dan menaklukkan singa. Ya. Di museum-museum yang memajang patungnya Asyurbanipal itu ada patung-patung di mana dia mencekik singa. Itu luar biasa. Dia dikenal sebagai penguasa yang populer, wilayah kekuasaannya sangat luas, tetapi catatan terakhir, dia adalah raja yang sangat kejam. Ya. Tulisan-tulisan di dinding ditemukan di reruntuhan Niniwe menunjukkan bahwa sama seperti raja-raja Assyria yang lainnya, dia mengklaim bahwa dia penguasa. Bahkan Asyurbanipal menyebut dirinya adalah raja dunia pada saat itu. Dan pada saat itu Niniwe nampak tidak terkalahkan sama sekali. Ya, di dunia modern kita juga pernah, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Titanic, si penciptanya, insinyur bilang, ini kapal yang tidak akan tenggelam. Luar biasa pernyataannya. Dan orang banyak percaya karena memang luar biasa pencapaian pada saat itu. Dan Raja Asyur punya kemegahan diri yang luar biasa. Tidak terkalahkan. Mari kita lihat kemegahan yang ketiga. Lanjut, slide berikut, pada slide keempat. Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, adalah kota terbesar di dunia saat itu. Pada saat diruntuhkan, pada saat dikalahkan, itu luasnya kira-kira 750 hektar. Pada saat dia dikalahkan saja. Ya. Jadi di ibu kota itu terdapat banyak monumen yang megah, taman yang indah, istana yang besar, dan yang paling menunjukkan bahwa mereka bangsa yang maju adalah adanya perpustakaan yang luar biasa di tempat itu. Jadi secara ilmu luar biasa mereka. Ketika ditemukan tempat-tempat reruntuhan itu awalnya dipakai untuk apa. Jadi tidak heran kalau mereka boleh bermegah. Tidak heran. Pantas saja mereka boleh bermegah. Namun mari kita lihat mengapa Alkitab menyatakan tentang penghukuman. Slide berikut. Dari kitab Nabi Yesaya pasal 10 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian, bahwa Asyur hanya alat Tuhan untuk menyatakan kuasa. Jadi sebuah pandangan teologis dari Yesaya terhadap bangsa yang sehebat apapun, sebesar apapun, Yesaya memandangnya secara teologis, pemahaman iman Israel, dia hanya alat Allah. Sehebat apapun dia hanya alat Allah. Jadi Asyur menjadi cambuk murkaku dan menjadi tongkat amarahku, dan aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Jadi itu pemahaman Yesaya. Sehebat apapun dia tetap hanya alat Allah. Nah, pada ayat 12 sampai ayat 14 itu berbicara tentang kesombongan Asyur. Jadi Tuhan menyatakan dia hanya alat, tetapi Raja Asyur mengatakan pada dirinya, ya, dengan nada yang menentang Tuhan, dengan kesombongan, dia membanggakan kekuatan militernya, dia membanggakan panglima-panglimanya yang gagah perkasa, ya. Dia membanggakan pengetahuannya yang luas, akal budinya, kebijaksanaannya, kemampuannya memperluas kekuasaan dengan menaklukkan kerajaan lain dan menumpas raja-raja lain dan kejam. Termasuk Raja Yehuda ketika ditawan, dicongkil matanya. Dan itu yang membuat Yunus sangat-sangat tidak mau untuk pergi ke Niniwe. Karena dia merasa sangat-sangat benci dengan kejahatan yang dilakukan oleh Asyur. Problemnya ialah rasa benci terhadap kejahatan itu berubah menjadi personal. Rasa benci terhadap orangnya, rasa benci terhadap bangsanya. Ya. Kita cukup prihatin sekarang ini
ya, under 20 batal di Indonesia hanya karena pandangan agama dan politik. Lalu mengalahkan sportivitas. Kesombongan Asyur membanggakan kekuatan militernya, bahwa ini bukan kuasa Tuhan, ini adalah kuasa kami. Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai 38, dia menyatakan hukuman Tuhan. 185.000 tentara Asyur terbunuh di perkemahan di sekeliling Yerusalem sebagai hukuman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat apa yang dikatakan teks. Sia-sia mempertahankan diri. Ayat 4-5. Kereta perang melaju menghadapi serangan dalam kepanikan. Nampak seperti suluh yang berkilau terkena cahaya, tetapi mereka panik. Sekuat apapun, kalau komandonya tidak didengar dengan baik, sehebat apapun, kalau komando sebuah pasukan itu kacau, maka dia bisa dikalahkan oleh pasukan kecil sekalipun yang terorganisir dengan baik. Jadi pasukan khusus juga dikerahkan namun tersandung, ingin mempertahankan tembok benteng namun kalah cepat dengan alat pendobrak. Bagi kita tidak jarang, entah di rumah, entah dalam persekutuan, entah di tempat pekerjaan, relasi kita menjadi rusak karena kita mempertahankan diri meskipun kita sudah salah. Meskipun kita menemukan kebenaran pada perkataan orang lain, tetapi kita membuatnya supaya saya yang lebih benar daripada orang lain. Adakah saya dan saudara seperti itu? Karena itu adalah kemegahan sia-sia. Silakan, saya bisa merasa bangga karena argumentasi saya mematahkan orang. Tetapi kalau nilai kebenarannya tidak ada, maka itu kemegahan yang sia-sia. Tidak ada persekutuan yang bisa dibangun dari kemegahan yang sia-sia. Jelas contohnya Korintus, luar biasa mereka mempunyai karunia-karunia roh untuk membangun. Tetapi karena kesombongan antar kelompok, membuat karunia-karunia itu tidak berhasil membangun. Tidak berhasil diberdayakan untuk membangun. Jadi sia-sia mempertahankan atau membenarkan diri. Tetapi mari carilah kebenaran di dalam Tuhan. Slide berikutnya, ayat 6-8, slide yang ke-7. Ya. Tadi slide yang ke-7. Niniwe dikuasai oleh musuh, ayat 6-8. Kanal-kanal sungai Tigris mengalir membanjiri Niniwe. Artinya ini sesuatu gambaran yang real pada saat itu ada sebuah kekuatan politik yang sombong terhadap Tuhan, tetapi gambaran Tuhan dikatakan sebagai kanal-kanal sungai Tigris mengalir membanjiri Niniwe, mengatakan Asyurbanipal sekalipun kekuatan mereka secara teritorial sangat luas, tetapi Allah itu berkuasa atas kosmos, berkuasa atas dunia, berkuasa atas semesta. Jadi Allah cukup pakai sungai-sungai itu saja untuk membanjiri mereka. Tapi itu sebuah gambaran bahwa musuh berhasil menyerbu masuk pada sebuah kota benteng yang sangat kuat dan penduduk kotanya panik. Mereka kalah total. Jadi kesombongan itu pada akhirnya mengeluarkan rasa kasih kita, membuat karunia itu menjadi mubasir, membuat meskipun kita merasa menang menghadapi orang lain karena orang lain kalah argumentasi kepada kita, tetapi rasa kita sebenarnya kosong, tidak ada apa-apanya. Tidak ada guna kemegahan diri seperti itu. Jadi iblis, kuasa lain yang membuat kita terkikis rasa kasih, terkikis rasa penghormatan, terkikis rasa penghargaan terhadap orang lain,
pada akhirnya membuat sekalipun kita ditakuti, disegani oleh orang lain, tapi sebenarnya kita mengalami kekosongan karena tidak ada makna itu. Nah, pada slide yang ke-8, kekayaan yang sirna, ayat 9 sampai 10. Tidak heran ini dikatakan karena Asyur itu banyak menjarah dari bangsa-bangsa yang dikalahkan. Akhirnya koalisi bangsa Babel, koalisi bangsa Media, Skitia dan bangsa-bangsa lainnya merampas hartanya, mengalahkan Asyur. Dan kemudian Niniwe jatuh pada 612 sebelum Masehi. Luar biasa orang yang menganggap bahwa bangsa ini tidak akan dikalahkan, bangsa ini tidak jatuh, pada waktunya dijatuhkan justru oleh bangsa-bangsa yang pernah dikalahkannya. Bahkan dikatakan Asyur tidak lagi memiliki kekayaan secara harta benda, bahkan kekayaan alam sekalipun dipermalukan. Itu yang terjadi. Ketika kita bangga terhadap hal-hal yang duniawi, tetapi tidak bermakna secara surgawi dalam kebenaran Tuhan, maka apapun yang ada pada kita akan terkikis habis. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian 11, ayat 11, bagian terakhir, orang mengenal kita mungkin sebagai singa yang garang, tapi pada waktunya kita akan dikenal sebagai singa ompong. Nah, ada cakarnya. Kegarangan, keperkasaan pasukan Asyur ibarat singa-singa yang dilumpuhkan. Ayat 11. Kekuatan yang mengeksploitasi manusia pada akhirnya akan ditundukkan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat slide berikutnya. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma pasal 12 ini juga masih berbicara tentang kehidupan persekutuan, di mana ada berbagai karunia. Tetapi dia diawali dengan satu pesan tentang pembaharuan hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat pembacaan sebelumnya Roma pasal 1, beri diri kita dibaharui, persembahkan tubuh kita sebagai, hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah dengan cara membaharui pikiran kita, supaya kita mengenal kehendak Allah dan dibaharui di dalam Tuhan. Jadi mari kita memiliki kerendahan hati yang membuat kita semakin bersyukur tentang kebesaran kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya, lalu apa kebanggaan Kristen? Apa kebanggaan Kristen dalam hidup kita? Sementara dunia sangat bangga dengan pencapaian, teknologi, kekuatan, pengaruh, jabatan. Ayat 11 dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Kalau kita baca versi bahasa Indonesianya, silakan Bapak Ibu ada yang bisa buka Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Silakan kalau sudah dapat. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4, silakan dibaca. Siapa yang sudah dapat?
Baik, terima kasih Pak Silas. Jadi kita bisa bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji, menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita boleh mencapai pencapaian sehebat apapun, tanpa konsistensi, tanpa komitmen, dia akan segera jatuh. Apapun kebanggaan kita dan pencapaian kita, tetapi tanpa konsistensi, maka kita akan jatuh. Sehebat apapun Asyurbanipal, dia jatuh juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan tadi bahwa kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Sebab kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan kita untuk setia taat pada Kristus. Di masa Prapaskah ini, ya, kita menghayati kasih Kristus sangat besar. Mari kita ingat selalu kasih Kristus. Dia konsisten, dia tetap bermegah di dalam ketaatannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri, supaya kita diselamatkan. Dan justru karena kerendahan diri dan ketaatan sampai mati, maka kepadanya dianugerahkan nama segala nama. Mari Bapak Ibu, kita mengingat akan kasih Tuhan. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita pernah, entah antara suami dan istri, kita membenarkan diri karena ego kita, dan itu melukai hati pasangan hidup kita. Mungkin karena ego kita, entah sebagai istri, sebagai ibu. Apalagi sekarang kan ada lagu anak-anak ya, I'm your mother, you listen to me. Kan lagi viral tuh lagu itu ya. Grace nyanyi lagu itu terus. Tapi tanpa sadar mungkin kita merasa, saya ibumu, saya bapakmu, kamu harus dengar, titik. Padahal zaman sekarang komanya anak-anak itu banyak sekali. Ada banyak pilihan, ada banyak informasi. Ya mungkin untuk zaman mereka, zaman sekarang, tidak selalu apa yang kita katakan itu pasti benar. Tapi mungkin perkataan dan ketika kita memakai kuasa kita sebagai orang tua itu menyakiti mereka. Apa kebanggaan kita? Ya. Mari kita renungkan bersama. Sehingga ketika kita menghadapi problem dalam kehidupan keluarga kita, kita menyadari bahwa ada kasih Kristus yang besar yang memampukan kita untuk berjalan dalam ketaatan, meniru teladannya, dan kalaupun kita kurang atau salah, dia akan tetap membuka pintu untuk kita hidup di dalam kasih-Nya. Dan penghormatan yang terbesar adalah orang yang bisa mengakui kesalahannya dengan fair, dengan mengakui kekurangannya dengan fair, tidak mempertahankan argumentasinya lalu merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita renungkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita yakin dan percaya seberapapun kesalahan kita, apapun kekurangan kita dalam tutur kata, pikiran, mungkin gestur kita bisa membuat orang lain tersinggung ketika kita hanya memandangnya sebelah mata atau kita tidak memandangnya sambil berbicara, itu gestur, tapi membuat orang bisa tersinggung. Ya. Bahkan dalam pertemuan warga Sidi Jemaat pun ada terungkap seperti itu. Ya. Mari, apapun kita bisa berargumentasi, tetapi kalau itu hanya membenarkan diri itu nggak ada gunanya. Mari kita sadari bahwa Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kita dibaharui karena besar kasih karunia-Nya. Justru di tengah pergumulan, kesulitan, bahkan yang nampaknya menyudutkan kita, itu adalah kesempatan untuk kita dibaharui. Supaya kebanggaan kita bukan kebanggaan yang keliru, tetapi kebanggaan yang benar di dalam Tuhan. Saya tidak mengajak kita untuk menghakimi diri, lalu menyesali, mengasihani diri. Tidak, saya mengajak kita untuk menghayati betapa besar kasih Allah. Sehingga sebetapa kurangnya salahnya kita,
Tuhan senantiasa bisa membarui kita. Ya. Sambil kita menghayati kasih Tuhan terhadap kekurangan kita, kita bernyanyi bersama lagu yang tadi, Aldo. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya. Mari kita ingat bahwa apapun kekurangan dan kesalahan kita dalam ego kita, ketika kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan sanggup membaharui dan mengampuni kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bisa ditampilkan slide-nya? Oke. Kalau masih belum. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Bukti kasih-Mu, Kau menderita Kau gantikan. menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, saya memberikan waktu, kesempatan bagi kita mengingat jika ada kemegahan diri kita, pembenaran diri kita yang merusak harmoni kehidupan, ingat dan doakan bawa kepada Tuhan, karena kasih Tuhan terlalu besar. Kasih Tuhan sangat besar, Dia bisa menghapus, Dia bisa memurnikan kita kembali dalam kuasa dan kasih-Nya. Sambil Aldo tetap bernyanyi, mari kita berdoa secara pribadi untuk menghayati kasih Tuhan yang besar, sambil mengingat apapun keangkuhan hati kita yang diampuninya. Kita masuk dalam doa pribadi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Masing-masing membawakan doa secara pribadi untuk tekad dan komitmen hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan syukur. Mari masuk dalam doa pribadi,
menyatakan tekad secara pribadi untuk hal yang menyenangkan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, dalam segala kerendahan hati, setiap pribadi anak-anak Tuhan datang menyatakan keangkuhan baik yang disadari ataupun tidak disadari. Kiranya Engkau berkenan membaharui hidup kami, supaya kami dapat bermegah di dalam kasih, dalam kesetiaan, meskipun menghadapi kesengsaraan dan penderitaan. Kami tekun untuk hidup sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami lebih mengingat kasih-Mu. Kami lebih mengingat kesempatan yang Kau berikan untuk kami dibaharui, sehingga kami dapat membangun kembali dan memelihara relasi yang harmonis dan benar di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kami membawa damai sejahtera dimanapun Engkau mengutus kami. Dengarlah setiap tekad untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dari lubuk hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum masuk dalam doa syafaat, kembali kita bernyanyi dari Kitab Bakti 231. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap. Bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Doa dan nyanyianku ku panjatkan tajammu, walau banyak seteru, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap. Bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh dibaharui dalam kerendahan hati, dan justru kami berbangga untuk hal-hal yang secara manusiawi tidak dapat dibanggakan, dalam pengorbanan, dalam kesetiaan, cinta kasih, dalam kejujuran, dalam kekudusan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pembenaran diri, bahkan yang menghalalkan berbagai cara untuk membenarkan diri dengan merendahkan dan menyakiti hati orang lain. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami
jalani, kami alami saat ini, dan biarlah apa yang kami alami, kami hayati dalam ibadah ini, dalam ibadah ritual ini akan nampak dalam ibadah aktual, yaitu kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh tim, untuk seluruh kelompok kerja, bahkan karyawan, bahkan komisi yang sudah menopang untuk ibadah ini dapat terjadi dengan baik, baik tim live streaming, Muger, demikian juga karyawan gereja, dan para penata layanan Tuhan, para diakan, penatua, bahkan pendeta. Tuhan berkati dalam pelayanan kami sepanjang minggu yang kami jalani. Bapa Surgawi, upaya-upaya untuk mengembangkan sarana pelayanan baik di Gereja Oret Labora, Palam Kuning, upaya untuk akses pagar untuk pihak BSD maupun pihak pemerintah, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia pembangunan yang sedang mengupayakannya, Tuhan berikan hikmat, karunia, sehingga mereka menjadi alat kasih karunia Tuhan dalam perkembangan pertumbuhan iman jemaat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pengembangan sarana pelayanan di Golden Road ini, bahkan upaya pelunasan pembelian gedung ibadah ini, kiranya semuanya terjadi dengan baik. Kami sungguh bersyukur bahwa sampai saat ini berkat Tuhan selalu tercurah. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, bahkan seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Oret Labora Serpong dapat memberi diri melayani Tuhan melalui profesinya, melalui usahanya, melalui kehadirannya di tempat di mana mereka bergaul dan bekerja, bahkan mereka berkuliah atau bersekolah. Sehingga apa yang mereka hayati dalam pembinaan iman, dalam ibadah-ibadah juga nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kami yang dalam keadaan yang baik dan sehat dapat beribadah ke tempat ini, maka kami membawakan Bapak Ide Setio Utomo, Oma Ineke Yonatan Swai, Ibu Paima Aritonang, adik Rafaela Johantin Koteisak, Bapak Francisco Hukom, Bapak Letran Silalahi, Bapak Herson Raymond Ayovela, Penatua RJ Misero, Bapak Hen Markus Teopiori, Ibu Yuliana Apitle Makasele, dan Ibu Truli Hursepuni dalam proses pemulihan. Demikian juga ya Tuhan dalam proses pemulihan dari sakit yang saat ini mendera, Tuhan berkati Penatua Freddy Melmambesi dan keluarga, juga diakan Lawrence Patinama. Tuhan berkati dalam perawatan, biarlah mereka juga dipulihkan pada waktunya. Oma Henirus, Opa Alexander Ayuela, Oma Margaret Supitwaro dalam usia yang lanjut bersama dengan para anggota kaum lanjut usia. Tuhan berkati mereka, sukacita dalam usia mereka bersama anak, menantu dan cucu. Bahkan saudara-saudara kekasih kami yang sedang menantikan proses mengandung dan kelahiran, Tuhan berkati. Bapa Surgawi, persiapan-persiapan untuk peneguhan sidi, persiapan kegiatan masa raya Paskah, Engkau memberkati panitia Paskah, Engkau memberkati komisi-komisi yang terlibat dalam kegiatan Paskah, baik itu Komisi Germasa, Komisi Pelayanan dan Kesaksian, bahkan pelkat-pelkat juga yang berkegiatan dalam perayaan Paskah. Engkau memberkati sehingga penghayatan akan kasih Kristus juga senantiasa boleh dirasakan dan dibagikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang mengalami kesulitan hidup secara ekonomi, mencari pekerjaan atau mengupayakan kembali usahanya berjalan. Mereka yang terbatas karena sakit, mereka yang terpenjara, Tuhan juga memberikan kekuatan dan hikmat melalui pengalaman hidup mereka. Para hamba Tuhan di berbagai pedalaman Indonesia, bahkan di daerah-daerah pelayanan masyarakat kota dan industri dengan segala problematikanya, Tuhan memberikan hikmat sehingga para pelayan Tuhan ini dapat membina dan mengembangkan kehidupan serta karunia saudara-saudara kasih kami di tengah-tengah situasi kehidupannya, baik di tempat-tempat pos pelayanan dan kesaksian maupun pelayanan masyarakat kota dan industri.
para pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus membimbing, menuntun mereka, khususnya para pemimpin di wilayah ranah politik. Tuhan Yesus mendekati pemilihan pada tahun 2024. Bangsa ini kiranya semakin menjadi dewasa, tidak mudah terprovokasi oleh agitasi melalui media sosial ataupun pergunjingan dari orang-orang yang ada di sekitar yang membuat bangsa ini terpecah-pecah. Tetapi kami boleh tetap bersatu meskipun pilihan kami berbeda. Kami boleh menyadari bahwa kami adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap, Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap. Jemaat, mari berdiri. Kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan melalui doa syukur. Kita berdoa. Bapa Maha Murah, kami bersyukur buat persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari Engkau, dan kami mohon Engkau menguduskannya agar dapat digunakan bagi pelayanan kasih dan kesaksian di jemaat ini. Ajar kami untuk tidak khawatir hari lepas hari, sebab berkat dan pemeliharaan-Mu selalu berlimpah dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk. Informasi kegiatan pelayanan. Kami presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita untuk kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah keluarga gabungan, baik yang hadir di gedung GPIB Oret Labora maupun yang ada di rumah. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti penegasan informasi berikut. Persiapan presbiter dan gladi bersih bersama calon sidi baru akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Maret 2023 jam 19.30 di gedung GPIB Oret Labora Serpong. Mohon perhatian dan kehadiran para presbiter, bertugas dan calon sidi baru. Peneguhan sidi tahun ajaran 2022-2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 April 2023 jam 9 pagi di gedung GPIB Oret Labora Serpong. Undangan perjamuan kudus. Majelis Jemaat mengundang seluruh warga sidi Jemaat untuk mempersiapkan diri dan ambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 April 2023 pada jam 7 pagi dan 9 pagi bertempat di gedung GPIB Oret Labora Serpong. Posko donor darah. Bakti sosial donor darah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 April 2023 jam 9 sampai jam 12 siang bertempat di Geraha Oret Labora Palam Kuning. Mohon partisipasi warga jemaat dan jemaat simpatisan. Agenda penyusunan PKA 2023-2024 diinformasikan kepada seluruh anggota Pokja di masing-masing bidang untuk memperhatikan jadwal dan agenda penyusunan PKA 2023-2024 yang tertera di flyer berikut. Dana Paskah. Dalam rangka kegiatan Paskah yang akan dilaksanakan pada bulan April, Majelis Jemaat mengajak warga jemaat untuk berpartisipasi dalam mendukung pendanaannya melalui dana Paskah. Dana dapat ditransfer melalui rekening BNI atas nama GPIB Oret Labora Serpong dengan mencantumkan angka 9 di akhir jumlah setoran. Contoh 100.009. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat. Rangkaian kegiatan Paskah 2023. Minggu depan sebelum puncak perayaan Paskah ada beberapa kegiatan yang dimulai dari hari Rabu, yaitu hari doa GPIB, hari Kamis Putih, dilanjutkan dengan perjamuan kudus, dan hari Sabtu adalah Sabtu Sunyi. Tambahan informasi untuk kegiatan Paskah khususnya ibadah Sabtu Sunyi, sehubungan akan dilaksanakan ibadah Sabtu Sunyi dengan konsep lesehan, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk membawa alas duduk sendiri berupa tikar, kardus, koran, karpet, kain atau selimut. Bagi jemaat lanjut usia akan disediakan kursi untuk dapat mengikuti ibadah. Jadi rencana ruangan ini akan dikosongkan dan kita akan duduk lesehan. Untuk informasi berikut ini dapat dibaca selengkapnya di papan informasi di pintu masuk dan warta jemaat, yaitu bantuan bencana alam, dana pembangunan, dan informasi lainnya. Demikianlah informasi ini disampaikan agar menjadi perhatian kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Marilah saudaraku bangkit berdiri. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengingat betapa besar karunia Tuhan, sehingga dalam kerendahan hati kita juga boleh menyatakan kebesaran karunia Tuhan dengan membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan mengutus kita.
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah keluarga sudah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.